Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas F Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung akan menampilkan sebuah drama yang berjudul tentang respirasi sel. Duh, kenapa ya? Hari ini kok lemes banget. Kayak nggak kayak biasanya. Kenapa ya? Oh iya, aku lupa. Kan aku belum sarapan tadi. Pantas aja aku lemes. Ya udahlah, aku makan dulu. Nah, tadi udah lihat kan cuplikan dramanya kayak mana? Nah, dari cuplikan drama tersebut dapat disimpulkan bahwa tubuh manusia itu sangat membutuhkan yang namanya makanan. Dari makanan tersebut akan diubah menjadi sebuah ATP ataupun energi. Nah, proses ini dinamakan yaitu respirasi sel. Mau tahu kan kelanjutan dari proses respirasi sel itu seperti apa? Nonton sampai akhir ya, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Aku adalah mitokondria. Aku merupakan organel berbentuk silinder dan berperan sangat penting dalam menghasilkan ATP. Dalam proses respirasi sel, aku juga dibantu oleh beberapa komponen lain seperti oksigen dan enzim. Hai sitoplasma. Hai juga mitokondria. Ayo, kita bekerja sama dalam menjalankan tugas membuat proses katabolisme glukosa. Ayo mitokondria. Selamat datang fruktosa. Sitoplasma, terima kasih kau sudah memecahkan glukosa menjadi diriku. Oh ya, bisakah kau membantuku kembali untuk memecahkanku menjadi molekul piruvat dan nantinya akan menjadi sebuah energi atau ATP? Ayo. Hai sitoplasma. Hai juga glukosa. Apakah kamu dapat membantuku untuk memecahkanku menjadi piruvat agar nantinya aku dapat diproses kembali? Ayo. Hai sitoplasma. Hai juga mitokondria. Apakah kamu dapat membantuku untuk memecahkanku menjadi piruvat agar nantinya aku dapat diproses kembali? Dengan senang hati aku akan membantumu dengan proses fosforilasi, isomerasi, fosforilase kedua agar kamu menjadi fruktosa. Selamat datang fruktosa. Sitoplasma, terima kasih kau sudah memecahkan glukosa menjadi diriku. Oh ya, bisakah kau membantuku kembali untuk memecahkanku menjadi molekul piruvat dan nantinya akan menjadi sebuah energi atau ATP? Ayo. Hai asam piruvat, kamu di sini juga? Hai juga mitokondria. Iya nih, aku kembali dalam proses oksidasi piruvat yang nantinya aku akan diubah menjadi sebuah molekul baru. Bisakah aku membantumu untuk merubah bentukmu? Boleh banget mitokondria. Tapi aku juga butuh teman untuk membantumu untuk merubah bentuk. Aku panggil dia ya. Enzim. Oh iya, bagaimana mitokondria? Bisakah kau membantuku untuk memecahkan asam piruvat menjadi asetil CoA? Oh, dengan senang hati saya akan membantumu untuk mengkatalisir asam piruvat menjadi sebuah asetil CoA. Aku adalah pemecah glukosa menjadi asam piruvat dan ifosforilase oksidatif. Dan aku juga melibatkan beberapa enzim seperti enzim heksokinase dan enzim fosfofruktinase. Glikolisis, kamu memecahkan glukosa pasti ada maksud tertentu kan? Tepat sekali. Maksud aku supaya aku juga dapat digunakan karena kamu menghasilkan energi. Jika tersedia banyak oksigen, maka kamu akan dirubah lagi menjadi asetil CoA. Oh, jadi itu alasannya? Iya. Namun aku juga melibatkan beberapa enzim. Enzim apa sajakah itu?
enzim heksokinase, dan enzim fosfofruktokinase. Lah kok kamu masih membutuhkan enzim-enzim itu? Jelas dong. Ya udah, kamu kenalan dulu lah dengan enzim tersebut. Halo enzim pirufat. Kenalin nih, aku termasuk enzim yang berperan dalam mengkatalis transfer gugus fosfat dari adenosin trifosfat ke glukosa dengan melepas satu hidrogen sebagai asam. Temanmu satu lagi itu siapa? Oke, sebentar. Hai, kenalin, aku adalah enzim fosfo, teman dari enzim hekso. Aku merupakan enzim yang tidak kalah penting dari enzim hekso dalam proses fermentasi. Oh, jadi gitu. Makasih ya kalian berdua telah menjelaskan betapa pentingnya kalian berdua untuk glikolisis. Sama-sama asam pirufat. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa aku masih melibatkan mereka? Iya, makasih udah ngenalin mereka. Sama-sama. Halo, aku adalah NADH. Aku akan melepaskan elektron kepadamu protein 1. Baik NADH, aku akan membantu membebaskan energi untuk dapat memompa ion hidrogen dari matriks mitokondria. NHDA yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+ dan elektron diteruskan kepada ubikunion. Yeay, akhirnya protein sampai kepadaku dan aku akan meneruskan kepadamu protein 3. Terima kasih ya ubikuinan. Elektronnya telah sampai kepadaku. Dan sampai jumpa di lain waktu. Hal tersebut akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Sitokrom C. Ini aku akan meneruskan elektron yang ada padaku. Tolong kamu terima ya. Oke, protein 3, aku akan menerima elektron itu dan meneruskan ke protein 4. Benar kan protein 4? Benar sitokrom C. Hal tersebut akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Sekarang, saatnya meneruskan elektron padamu molekul oksigen. Terima kasih protein 4. Aku telah menerima elektronnya. Sekarang tugasmu untuk mengikat elektron ini. Siap molekul oksigen. Akan kuikat elektron itu agar membentuk H2O. Transfer elektron dari bermacam-macam protein memicu dipompanya 3H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matrik mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintetis akan memicu enzim membentuk ATP bersamaan. Hello matriks mitokondria, aku akan kembali masuk padamu. Baik H+, masuklah agar terbentuk 3 molekul ATP pada diriku. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan kemiososmosis. Halo reaksi anaerob, apakah kamu membutuhkanku untuk menghasilkan sebuah produkmu? Halo oksigen, aku tidak memerlukanmu, tetapi aku memerlukan fermentasi. Lantas dengan fermentasi apakah kamu dapat menghasilkan produk? Aku membutuhkan 2 fermentasi untuk membuat fermentasi alkohol dan laktat. Lalu, apakah fermentasi alkohol dan fermentasi laktat itu sama? Tidak, keduanya jelas berbeda. Lalu, bagaimanakah proses fermentasi alkohol itu terjadi? Dan produk apakah yang dihasilkan olehnya? Fermentasi alkohol diawali dengan proses terjadinya pemecahan molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat serta pembentukan ATP dan NHDH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan CO2. Lalu, asetildehid diubah menjadi etanol. Setelah itu, apakah masih ada proses yang lain? Tidak, cukuplah sampai di sini proses dari fermentasi alkohol. Terima kasih telah menjelaskan kepadaku tentang fermentasi alkohol. Baik, sama-sama. Glukosa,
Aku akan merubahmu menjadi asam pirufat. Baiklah, glikolisis, aku bersedia. Glukosa, bersiap-siaplah. Aku sudah sangat bersedia sekali. Hehehehe. Wah, hai semuanya. Hai pirufat, aku adalah NADH. Hai NADH. Aku sebentar lagi akan menjadi kamu asam laktat. Apakah kamu bersedia pirufat? Oh, aku akan diubah. Baiklah, aku akan bersiap. Baiklah, bersiap ya. Aku akan merubahmu menjadi asam laktat dan aku akan melepaskan NAD plusmu. Baiklah. Wah, aku akan masuk ke glikolisis. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Hai, aku adalah katabolisme protein. Aku di sini sebagai pemecah protein menjadi peptida yang lebih kecil dan akhirnya menjadi asam amino. Hai katabolisme, di sini aku akan memecahkan yang dimana protease intrasel, peptidase, aminopeptidase, dan karbon peptidase protein ekstrasel, protein pada membran dan protein intrasel usia panjang diuraikan di lisosom tanpa ATP. Wow, enzim pemecah kok sangat berguna untuk memecahkan enzim-enzim dalam protein ya. Tapi kamu juga harus tahu, di sini aku juga bisa mengubah protein menjadi polipeptida. Polipeptida ini akan terdegradasi lebih lanjut pada manusia, spotase pankreas termasuk tripsin, kromatin, dan enzim. Protein. Katanya kamu bisa merubah menjadi asam polipeptida. Apakah benar? Iya dong, emang kamu aja, aku juga bisa. Punya protein di sini. Tetapi protein organ apa yang kamu lakukan di sini? Hai katabolisme dan enzim, kalian tidak tahu ya apa fungsiku di sini? Hah? Apaan emang? Kita kan nggak tahu. Nih, kalian enzim dan katabolisme simak baik-baik ya. Iya, organ. Sini aku kasih tahu ya, aku di sini adalah yang paling penting dalam mempertahankan kadar asam amino. Organku seperti otot akan menghasilkan alanin, lalu akan ditransferkan ke hati, lalu ke glutamin, dan akan ditransferkan lagi ke ginjal, dan akan ditransferkan lagi ke valin, dan yang terakhir akan dihasilkan ke otak. Dan yang kedua ada ginjal yang mengeluarkan amonium, lalu akan diberikan ke urin, lalu ke alanin dan serin, lalu yang terakhir akan pergi ke hati. Dan ada usus yang menghasilkan alanin, lalu akan diberikan ke hati. Lalu organku ada hati yang akan menghasilkan ureum, lalu akan diberikan ke ginjal atau urin dan akan menjadi glukosa dan akan menjadi darah, siklus glukosa dan alanin. Iya, ada asam amino dan protein yang sudah aku cairkan tadi. Ya nih, aku juga termasuk ke dalam bagian kalian loh. Aku adalah hasil pencernaan makanan yang tidak terdapat dalam perbandingan seperti yang diperlukan oleh tubuh. Aku juga tidak dapat disintetis dalam jumlah yang cukup seperti fenilalanin, valin, triptofan, treonin, isoleusin, metionin, histidin, arginin, leusin, dan lisin. Aku yang beredar dalam darah dapat berasal dari katabolisme protein, makanan, dan sintetis dalam tubuh. Hai molekul asam lemak dan glikolisis, nanti kan aku mau diuraikan menjadi kalian. Apa kalian sudah siap? Aku harap kalian dapat bekerja sama dengan baik. Hai lemak, tentu aja aku bisa dong. Hai lemak, aku juga sangat siap. Beta oksidasi, aku membutuhkanmu nih, bolehlah. Iya, sama lemak. Ada apa? Kamu perlu bantuan apa? Aku sangat membutuhkan prosesmu untuk membentuk asid
asetil-CoA. Boleh kan? Oh, baiklah. Aku akan membantumu dengan prosesku. Terima kasih beta oksidasi. Ya, selamat sama-sama. Siklus Krebs, apakah aku boleh masuk ke dalam dirimu? Oh, tentu saja boleh. Hai glikolisis. Hai juga gliserol. Glikolisis, aku sangat membutuhkan jalurmu. Apakah kamu bisa membantuku? Untuk apa gliserol? Untuk mengubah diriku menjadi gliseraldehid 3-fosfat PGAL. Baiklah, aku akan mengubahmu menggunakan jalurku. Aku masih membutuhkan jalurmu lagi glikolisis. Untuk apa lagi gliseraldehid? Untuk membentuk asam virufat. Oke, aku akan menggunakan jalurku untuk membentuk asam virufat. Terima kasih glikolisis. Siklus Krebs, Iya, ada apa asam virufat? aku ingin kita bekerja sama. Kerja sama apa? Bekerja sama untuk menghasilkan asetil-CoA. Oke, tetapi bagaimana caranya? Dengan cara aku masuk ke dalam dirimu untuk menghasilkan asetil-CoA. Baiklah asam virufat, silahkan masuk. Iya, terima kasih. Setelah asetil-CoA terbentuk, tugas kamu membawa asetil-CoA ke dalam transport elektron untuk menghasilkan ATP. Apakah kamu paham? Aku sangat paham.